Rumah saja bercahaya dengan selawat, lalu bagaimana dengan orangnya yang berselawat? Maka wajahnya pun bercahaya. Nabi Yusuf hidup sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau itu sudah nyebut nama Nabi Muhammad dalam wiridnya, sehingga wajahnya berseri-seri ganteng, tak ada yang tertandingi. Ini yang membuat Nabi Yusuf itu ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Fadilah sholawat banyak sekali. Di antaranya kajian kita wa amma hadisul Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Adapun hadis dari Sayyidina Hasan bin Ali dan Allah meridai keduanya. Qala Abu Ya'la fi musnadihi, berkata Abu Ya'la dalam kitab musnadnya, haddatsana Musa bin Muhammad bin Hayyan, telah bercerita kepada kami Musa bin Muhammad bin Hayyan. Haddatsana Abu Bakr al-Khafi, haddatsana Abdullah bin Nafi', akhbarana al-Ula bin Abdurrahman qala sami'tu al-Hasan bin Ali radhiyallahu Abi Talib qala, Sayyidina Hasan berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, sallu fi buyutikum, sholawatlah, bacalah sholawat di rumah-rumah kalian, wala tattakhiduha kuburan, jangan engkau jadikan rumahmu itu kuburan, wala tattakhidu baiti idan, jangan pula engkau jadikan rumahku ini hari raya. Sallu alayya wa sallimu, salawatlah kepadaku dan ucapkan salam. Fa inna salatakum, karena sungguhnya salawat kalian, wassalamakum, dan salam kalian, yuballighuni aynama kuntum, disampaikan kepadaku di mana saja kalian berada. Dalam redaksi yang lain, hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum kuburan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Wala taj'alu qabri idan, jangan pula jadikan kuburku ini hari raya. Wassallu alayya, bersalawatlah kepadaku, fa inna salatakum yuballighuni haitsuma kuntum, karena sungguhnya salawat kalian disampaikan kepadaku di mana saja kalian berada. Dalam redaksi yang hampir mirip dari Sayyidina Hasan, an abihi, dari bapaknya Abu Talib, Ali bin Abi Talib, anna Rasulullah SAW qala, bersabda, haitsuma kuntum, di mana saja kalian berada, fasallu alayya, berselawatlah kepadaku, fa inna salatakum tuballighuni, karena sungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku. Nah, ini sama redaksinya. Nah, jadi yang pertama, pelajaran yang dapat kita petik, sholawat itu menerangi rumah-rumah kita. Karena redaksinya la tattakhizu buyutakum kuburan, jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Kuburan itu gelap gulita,
Sehingga supaya rumah itu nggak jadi kuburan yang gelap gulita, baca sholawat, maka yang gelap gulita pun jadi terang. Sehingga rumah yang di dalamnya nggak ada sholawat, atau nggak ada bacaan Quran, atau nggak ada orang sholat di dalamnya, maka itulah kuburan sebelum kuburan yang sebenarnya. Enggak nestel-stel sholawat, namun dia tidak bersolawat. Mana sholawat favorit kita, sehingga kalau nyetel sholawat favorit kita, minimal kita bisa ngikut walaupun dalam hati, karena sholawat dalam hati pun akan dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumah saja bercahaya dengan sholawat, lalu bagaimana dengan orangnya yang bersolawat? Maka wajahnya pun bercahaya. Nabi Yusuf hidup sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau itu sudah nyebut nama Nabi Muhammad dalam wiridnya, sehingga wajahnya berseri-seri ganteng, tak ada yang tertandingi. Jadi doanya Nabi Yusuf itu nyebut nama-nama Nabi Muhammad. Bismikallahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Ini yang membuat Nabi Yusuf itu ganteng. Nah, ini baca doa Nabi Yusuf. Baca doa itu, tiup di telapak tangannya, usapkan di wajah ini, maka orang semua akan tertarik. Siti Zulaikha pun yang sudah menjadi tua renta kembali seperti wanita ABG. Bayangkan, wah tua Zulaikha, tapi dia cinta kepada Yusuf. Maka berkat doa Nabi Yusuf itu dibacakan, Zulaikha yang tadinya keriput, rambut sudah putih, kembali rambutnya hitam, kulit-kulitnya kencang semua, kembali dia menjadi pemudi yang ABG. Bayangkan. Makanya sebut nama Nabi Muhammad. Itu doa wirid Nabi Yusuf alaihissalam. Bismikallahumma ya Allah ya Allah ya Allah 3 kali, ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, ditiup telapak tangan, usapkan. Menarak mama jomblo, menarak nina jomblo, sudah 1000 kali tembak belum dijawab, bacakan itu. 1 kali belum juga, bacakan 3 kali. 3 kali belum juga, bacakan 100 kali. Kalau pak kelengerah ya, saleh delana. Ini rahasia. Ini nyata, ini hadisnya saja, rumah saja bercahaya. Demen dengan kita balenta walaupun sederhana, ya, karena rumah yang mewah belum tentu bersinar. Ya apalagi dia mewah. Sholawat dibacakan di dalamnya, Quran terus dibacakan, kalimat-kalimat yang baik terus dikumandangkan di dalam. Makin bercahaya rumah megah itu. Itulah sebabnya surga makin bercahaya, karena cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah di antara surga yang satu menuju surga yang berikutnya. 7 surga
adalah berwasilah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua penduduk surga akan dapat memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya berdiam di tempatnya, surga yang paling tinggi, surga Firdaus, bukan, tapi beliau itu keliling semua surga, bahkan keliling ke neraka, cari umatnya siapa yang masuk neraka. Oh ini dia nih Jama' Al-Hisam, kenapa lu di neraka? Enggak, entah cang milu doang Al-Hisam lagu dia cang wah berselawat, entah cang butang-butang congok doang. Ya ampun cang teman mereka. Oh mengenai tayak pak biang ada syafaat Al-Hisam lana. Pak Tuan dipanggil, Haji Sofyan, jamaah mek nih, enggak ya Rasul. Kat mereka tahu na mindah tiang. Oh wah, ya milu Al-Hisam lagu dia nawah nguip biwirna berselawat. Ya lu an ngempet elorna. Yang pun mereka tahu na. Nah biang ya pahala ada na tayak. Akhirnya Pak Tuan diambil pahalanya untuk jadi syafaatnya. Ya, sekedar untuk menghabisi dosa-dosanya. Satu dosanya maka akan diambilkan pahala dari Pak Tuan satu kosong. Deman bau utama surga. Maka dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam maka makin beratlah timbangan kebaikannya. Dah mewah. Nah ini. Maka apapun bisa bercahaya, karena cahaya baginda Rasul itu cahaya paling besar, paling kuat, paling bersinar di antara cahaya-cahaya yang ada di alam semesta ini. Maka pantaslah kemarin disampaikan oleh Habib Muhammad bin Syihab, Muhammad Mujtaba bin Syihab, andai bulan itu diperciki setetes cahaya baginda Rasul, setetes saja, pinjemin bulan itu, maka takkan pernah terjadi gerhana. Karena bulan lebih besar cahayanya dengan cahaya baginda Nabi SAW, walaupun dipinjamkan hanya setetes cahaya, kalah cahaya matahari. Karena si Lui berselawat, maka dialah yang banyak cahaya wajahnya. Nah, apalagi yang berselawat, tiup terus lapak tangan, usapkan. Bayangkan ada cahaya yang ada di telapak tangan kita nih, kemudian tumpahkan dia. Karena tergantung dari imajinasi kita. Kalau kita mampu mengimajinasikannya atau membayangkan sesuai dengan keinginan kita, ada cahaya di sini. Cahaya putih tumpas, maka wajah ini akan bercahaya seperti yang kita bayangkan. Nah, itulah orang-orang ahli zikir itu seperti itu dia. Ya, mengimajinasi atau memvisualisasikan bayangan. Nah, silakan yang mau bercahaya wajahnya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tiup telapak tangan. Bayangan sabol cahaya. Bayangan nih cahaya tumpas. Bayangan. Kalau belum bisa membayangkan, berarti belum kuat imajinasinya. Nanti coba ya kalau mau tidur besok pagi-pagi, luar biasa.
sang bengak inanden duduk sida. Anakku, ya Allah. Ya, bulan purnama kita si inanda, atau terbit cahaya matahari yang terbit itu wajahnya. Jangan banyak make up, ya, jangan banyaknya sholawat. Ya, kalaupun make upnya dicampur dengan sholawat makin baik. Udah beli apa dan make up nulah apa dan apa kal? Wardah. No si anu apa? Apa? Ya wakeh. Bacaan ya selawat sedek mandap moles wajah no. Dengan membayangkan dia bahwanya ini adalah cahaya, sehingga kita bukan bermake up dengan make upnya, tapi bermake up dengan solawatnya. Coba ini yang rajin make up, jangankan make up ya, air wudhu saja. Siapa yang rajin wudhu, nanti di akhirat Rasul cari umatnya gurril muhajjalin, wajah-wajah yang bersinar cemerlang, ngaran gurril muhajjalin itu ya, mengkilat cahaya yang sangat kuat. Itulah tanda-tanda umat Nabi Muhammad. Sebenarnya daulah make up, rajin orang wudu, karena dalam wudu itu ada sholawatnya. Coba bayangkan doa habis wudu, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma ja'alni minat tawa waj'alni minal waj'alni, hapus muante terus cahaya gurril muhajjalin, cahaya yang mengkilap. Ini jarang orang tahu cara-cara seperti yang Al-Hisam amalkan. Telang jerawat, benar datang sabar. Ya, sang kurang kuat selawat nerana. Ya, jangan alami saja sudah. Ya, nanti sedemuante baslian make up. Alami selawat sih bacaan kena. Ya, siapa yang ngalahkan gantengnya Nabi Yusuf? Jangan bandingkan dengan Nabi Muhammad, nggak ada tandingan. Nabi Muhammad nggak boleh nandingin Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf boleh, suruh tandingi. Saya bareng nih, no penyanyi si Bajang no, saya ada nih, kan, harap Bajang, no dengan Barat no, ini, Justin Bieber, tandingan kalah Justin Bieber. Karena dari mana tahu tak ada yang ngalahkan Siti Zulaikha diolok-olok sama istri-istri para menteri. Zulaikha, kenapa kamu suka sama budak? Jadi istri-istri para menteri itu nggak tahu siapa budaknya. Nabi Yusuf budaknya. Parane budak, namanya budak, keturunan hitam-hitam itu, keriting, keribu, peteng, dadat, kulitnya angus, serumeng, ya haran budak. Jadi istri para menteri itu berpikiran budak itu seperti itu, sehingga dioloklah Zulaikha. Kenapa kok suka sama budak? Marah Zulaikha, karena jak tutup kamu selapuan bilana. Maka Zulaikha ngadakan jamuan makan, undang semua
istri-istri menteri itu, bahkan putri-putrinya yang cantik datang semua. Maka Zulaikha menyiapkan buah, dikasihlah satu-satu itu, istri menteri dan putri-putri yang cantik jelita itu, dikasih satu-satu buah apel sama pisau sama-sama satu. Pisaunya wah bruk negatif beli katernya, asal kena segi bakat tidak. Siap semua. Kemudian Zulaikha pun manggil Yusuf, "Cup, keluar." Nabi Yusuf pun keluar. Selapu ane ngangak, dia tahu ngempet elor masing-masing, dia tahu ngeret ima masing-masing, dia ngeret apel no, imane kenokne lagu ndara idapna, si terpesona dengan gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, akhirnya ndara nau imana bakat, si senang neng kita Yusuf. Oke, ya, akhirnya Yusuf pun disuruh kembali, "Cup, masuk lagi." Baru pada nyurak, aduh, imewa bakat. Selapuannya darah-darah di sini nak menteri ini. Ya wah ruan bi beda ini. Parandi saya budakku Yusuf super ganteng. Ya. Kan ini yang namanya wajahnya cantik, baca doa Nabi Yusuf itu. Ya, karena Zulaikha yang tua renta pun kembali jadi dedara. Ya, sudah keriput, rambut tua kok balik jadi dedara. Ini juga apalagi bajang-bajang, ya, nggak kena congang-congang apa baca doa Nabi Yusuf. Ya, nah insya Allah si congang berjari cahaya ini, ya, celah-celah cahaya jadi congang. Nah inilah yang kedua pelajarannya, jangan jadikan rumah Rasul dalam redaksi yang lain, jangan jadikan kuburanku hari raya. Artinya berindikasi berpesta pora di sana, berlebihan, maksudnya ngadakan acara berlebihan sehingga sampai ada yang maulid misalnya acara mabuk-mabukan, acara dangdutan, acara ngeband dan lain sebagainya. Akhirnya bajang-bajang mabuk-mabukan, main judi, padahal asalnya mau merayakan maulid. Ini maksudnya idan, jangan buat dia hari raya. Ya, adakan acara silakan, tidak ada yang melarang, sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ingatkan baca solawat. Nabi Yusuf tidak baca solawat, tapi baca nama Nabi Muhammad. Nah itu juga bagian dari ekspresi cinta. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi Allah mewahyukan Yusuf sudah ada Nabi terakhir. Maka beliau karena cintanya juga nyebut nama-nama Muhammad. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma ya Rabbi bijai nabikal mustafa wa rasulikal murtada likal mujtaba tahir qulubana min kulli wasfi yubaidina amma syahadatika wa habbati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqaika ya dzal jalali ikram amitna ala din islam amitna ala din islam amitna ala din
اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخره ظاهرا وباطنا في عبادة صالحا مقبولة. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian kita.